Halo guys, ketemu lagi di materi kita untuk minggu ke-6 atau ke-7 dan kali ini saya bakal kasih kalian demo untuk software editing foto dan terutama ini untuk mengedit foto dengan format file RAW. Jadi format yang pentahan yang lebih besarnya itu ya. Nah, tips saya sih kalau kamu menggunakan Lightroom tentunya gunakan tipe file yang sudah tipe file RAW tadi. Akan tidak terlalu berguna kalau kamu menggunakan Lightroom untuk mengedit file yang tipenya JPEG. Jadi pastiin untuk project kamu yang UTS, pastikan kamu menggunakan file RAW dari kamera kamu sendiri. Buat kalian yang pakai HP, ya berarti nggak usah dipaksain untuk punya RAW gitu ya, karena biasanya HP nggak punya. Walaupun ada yang punya sih saya tahu. Tapi nggak usah dipaksain di situ. Saya akan jelasin kira-kira fitur-fitur yang penting-penting aja, karena Lightroom sebetulnya jauh lebih banyak dari ini fiturnya. Tapi saya hanya jelasin yang vital aja gitu ya. Nah, saya bakal mulai dari cara kita ngimport foto sebetulnya. Jadi di sini kalau kamu lihat ada import, terus di lewat sini juga ada import fotos dan videos gitu ya. Jadi yang dibuka sebetulnya itu. Kalau kamu mau langsung edit beberapa foto, terus nanti kamu ekspor. Saya akan pencet import, sama aja dengan tombol yang di bawah. Saya udah punya beberapa sampel file mentahan yang ada. Jadi saya akan ambil beberapa aja, nggak akan semuanya. Oke, kira-kira segitu. Terus saya perlu ingetin di sini ada copy dan move, terus ada add. Kalau saya biasanya pakainya add aja. Terus hati-hati nih di sini ada make a second copy di situ. Kalau kamu pencetnya pakai copy, maka ada make a second copy. Nah, di sini kadang-kadang suka salah kalau sampai kecentang. Nanti tiba-tiba hard disk kamu di yang C bakal penuh banget kalau Windows ya. Karena ini, kamu tanpa sepengetahuan kamu, tiba-tiba foto kamu di-copy ke situ sama Lightroom. Jadi hati-hati aja gitu. Tiba-tiba membludak dan tiba-tiba nanti Windows-nya kehabisan ruang. Jadi itu aja. Kalau saya sih selalu saya bakal pakai itu dan saya nggak akan make second copy di situ. Nah kalau centangnya udah terisi semua, terus saya import. Oke, supaya lebih gampang di sini saya tutup aja nih yang sebelah kiri. Ada panah ke kiri, saya pencet di situ. Terus done. Nah ini juga saya bisa turunin kalau kamu mau lihat lebih gede gitu ya. Nah ini semua file mentah yang ada. Jadi ini salah satu file RAW yang saya punya. Nah dari situ nanti kita bakal mainin warna-warnanya ya, kurang lebih jadi editingnya itu gitu. Nah untuk mulai editing tentunya kamu harus masuknya ke develop di sini. Jadi kita masuk ke develop. Terus ini juga saya tutup aja sebelah kirinya supaya nggak terlalu penuh. Jadi kita bisa lebih enak melihatnya di sebelah kiri sini. Tapi ada orang tertentu yang mungkin lebih senang kerja dengan terbuka karena di situ ada filter dan segala macam. Boleh-boleh aja. Cuman di sini saya ngejelasin cara kerjanya yang lebih manual ya supaya kamu bisa utak-atik sendiri. Kalau nanti kamu udah tahu mau kamu download preset, mau download filter itu silahkan aja sih. Saya nggak ada masalah. Oke. Pertama-tama saya mungkin bakal bahas dulu semua menu develop yang ada di sebelah kanan. Kita mulai dulu, ini saya tutup dulu semua ya. Nah, saya buka satu-satu aja. Di atas ini ada histogram. Kalian bisa lihat. Jadi, saya udah ajarin cara baca histogram, ya kan? Si file ini tentunya punya banyak informasi warna.
Karena itu bisa dilihat kira-kira midnya lumayan banyak, macam-macam tuh. Kalau Lightroom membaginya berdasarkan warna juga, jadi ada merah, ada kuning, hijau gitu kan, biru. Nah, itu semua mengkombinasikan warna-warna yang tampil di foto kamu. Ya, tiap foto tentunya akan beda ya. Dan ini bisa kamu tarik-tarik nih sebetulnya. Jadi seperti saya grab di situ, terus udah gitu saya tarik ke kiri misalnya untuk shadow-nya, maka dia akan sedikit menggelap. Black-nya saya kesanain, maka gambarnya lebih terang. Gitu, kurang lebih. Terus kita mau turun sedikit ke menu yang ada di sini, di bawah nih. Jadi di yang pertama ada crop overlay atau shortcutnya R kalau di Windows. Kalau kamu pencet ini, nah langsung keluar si rule of thirds itu. Nah, rule of thirds di sini cuma untuk bantuan aja. Tapi kalau kamu mau crop, mau mengcrop foto, caranya sebetulnya di ujung-ujung ini kan akan ada, kalau kamu gerakin tuh mouse-nya akan berubah ya. Jadi simbolnya jadi seperti itu. Tinggal kamu tarik aja. Jadi kalau misalnya di ujung mau di crop cuma segitu misalnya, boleh. Mau kamu bikin begini juga boleh. Tergantung dari kebutuhan kamu aja makanya. Nah, gimana enaknya menurut kamu gitu ya. Tapi perlu diingat, semakin kecil hasil cropan kamu, kalau kamera kamu bukan full frame, yang terjadi adalah gambarnya semakin berkurang ya, secara resolusi juga. Dan hati-hati kalau kamu nge-crop, perlu diingat ada rasio biasanya ya. Jadi kalau layar kita di sekarang kan udah biasanya uh, high definition itu ya, jadi biasanya kan udah manjang kayak kayak persegi panjang gitu. Kalau kamu bener-bener motongnya kotak banget, bener-bener kotak yang sama sisi, jadi aneh nanti kalau seandainya ke dicetak sebagai foto fisik gitu maksudnya. Jadi perlu diingat aja ada perbandingan rasionya di situ ya biasanya gitu. Nah, itu tentang cropping. Terus bisa juga dia diputer. Jadi diputer itu maksudnya gini. Kalau tadi kita mainnya di dalam kan di sini ya. Sekarang kita bisa, kalau saya gerakin mouse-nya ke luar dari si foto itu, boleh kamu coba puter. Misalnya saya klik dan saya tahan nih mouse saya, klik kiri. Terus boleh dicoba untuk diputer. Nah, maka foto ini akan miring. Tuh, dirotasi ya jadinya ya. Nah, itu fungsi itulah pokoknya. Sekarang saya reset. Nah, di sini ada, tadi yang saya bilang ada perbandingan itu, rasionya ada aspek di sini kan. Itu kelihatan tuh ya, yang pakai eh, berapa kali berapanya itu, 16:9, 16:10. Nah, itu di situ-situlah pokoknya. Angle juga tadi bisa diatur dari sini. Nah, itu terserah mau digimanain. Dia akan ikut muter-muter sendiri. Oke. Saya close. Itu tentang crop overlay tadi. Di sebelah kanannya, di situ ada spot removal. Nah, spot removal ini untuk fungsi yang secara cepat menghilangkan barang yang kamu nggak mau. Jadi misalkan, di foto ini, kalau kamu zoom, di situ kelihatan ada helikopter ya. Saya nggak kepengen misalnya nih, ada helikopter di situ. Dan memang foto ini saya cetak gede di rumah. Setelah saya edit, memang saya hilangin helikopternya. Jadi caranya cuma gini aja. Kita masuk ke spot removal itu. Terus udah gitu kamu tentuin nih size-nya di sini. Mau gede mau kecil, terserah ya memang. Atau kamu pakai scroll di mouse kamu. Ada scroll bawah, scroll ke atas, ke bawah. Dia akan mengikuti ukuran besar dan kecilnya itu. Feathering ya tentunya seperti di Photoshop. Kalau kamu tahu feathering berarti di ujung lingkarannya itu seberapa halus dia bertransisi. Ya, begitu feathernya halus, maka dia akan nggak terlalu kelihatan bahwa itu editing image gitu ya, editan digital.
Nah, itu boleh dicoba Nah, kalau saya bikin feathernya agak membesar, kelihatan lingkarannya jadi agak beda ya di situ. Jadi ada 2 lingkaran, tadinya kan nggak ada. Ini feathernya saya buang, betul-betul gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan kamu. Lagi-lagi kalau misalnya butuhnya halus banget, maka ya gedein si feathernya itu. Tapi kalau betul-betul mau dihilangin semua tuh kayak misalnya helikopter itu, ya nggak usah di feather terlalu gede. Kamu pengen betul-betul hilang bersih gitu ya. Kalau opacity itu berarti ke seberapa transparan si efeknya itu. Nah, sebagai contoh, whoops, sorry, kepencet. Maksudnya saya mau move. Nah, di sini kita udah kira-kira meng-highlight apa yang mau kita hilangin ya. Kamu sesuaiin aja. Misalnya kita kecilin nih. Dan langsung aja kita klik kiri di situ. Nah, si Lightroom ini akan mencoba mencari area yang kira-kira warnanya sama dan nggak kelihatan lagi gitu. Kalau misalnya udah kita edit dari jauh ya hilang. Kamu udah nggak bisa lihat jejaknya lagi tuh. Apalagi dia langit ya. Jadi nggak terlalu kelihatan lagi. Nah, misalkan kita mau simpen tuh, ya udah kita biarin aja gitu ya di situ. Terus berikutnya kita bergerak ke red eye correction di sini. Nah, ini red eye correction kebetulan saya nggak punya raw yang orangnya ada pantulan merah di matanya. Jadi harus nemuin kasus dulu. Terus terang saya nggak punya. Jadi boleh dicoba nanti sih kalau seandainya ada. Kamu tinggal mencet aja gitu di sininya. Tuh unable to find red eye kan dia jadi nggak bisa deteksi. Saya nggak bisa nyontohin. Tapi fitur ini ada kalau kamu lagi motret orang yang nggak sengaja kena cahaya flash gitu ya. Mantul di matanya dan langsung kelihatan jadi merah gitu. Itu kan nggak enak ya. Jadi memang seharusnya dihilangkan. Oke. Nah, itu tentang red eye. Berikutnya kita ke graduated filter. Di situ ada M shortcutnya. Kalau saya pencet graduated filter, di situ ada beberapa efek. Jadi bisa dipilih memang apakah mau bertransisi secara temperatur warna, misalnya dari kuning menuju ke biru. Tint warna juga bisa. Jadi misalnya dari magenta ke hijau-hijauan. Bisa juga secara exposure. Kalau exposure kan jadi kita ngomongin masalah gelap terang ya. Kontras berarti ya ngomongin masalah dari yang tidak terlalu kontras menuju kontras. Kalau highlight berarti keterangan yang seperti ada di apa ya, zat-zat atau benda-benda yang pantulan cahayanya kuat. Jadi seperti di ombak itu highlightnya lumayan tinggi. Cahaya di langit juga highlightnya biasanya tinggi. Terus kalau shadows ya bayangan, kalau white ya warna putih. Kalau black berarti hitam. Clarity dan lain sebagainya itu hanya ini aja ya. Apa? Mode-mode. Nanti kita bakal lihat juga di situ di menu yang di bawah, jadi ada slider-slider yang spesifik. Moire, noise. Noise itu kalau terlalu rendah tingkat cahayanya dan ISO kamu terlalu tinggi, maka dia keluar yang kayak semut-semut itu ya, itu noise. Di bawah ini ada yang namanya moire, bacanya moire. Kalau kamu motret benda-benda yang misalnya banyak sekali garis-garis, itu cenderung suka si kameranya suka mengambil informasinya jadi kayak terlalu ini ya, ada apa ya kayak 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 garis-garis yang berlebihan gitu. Nah, itu muaranya bisa kamu kurangin jadi lebih tidak mengganggu lah gitu. Terus ada di fringe itu yang saya pernah tunjukin yang chromatic aberration dan ujung-ujung yang warna ungu. Terus di bawah-bawah sini ada burn, ada dodge,
Itu fungsi seperti di Photoshop ya sebetulnya, jadi darken dan lighten. Soften skin itu biasa, jadi bikin kulitnya lebih halus, kelihatan lebih halus, lebih pori-porinya lebih nggak kelihatan, dan kadang-kadang jadi sedikit lebih bersinar juga. Terus ada teeth whitening, di situ ada pemutih gigi. Itu boleh dipilih nanti. Nah, saya mau tunjukin dulu secara, saya bakal pakainya exposure aja ya di sini ya. Atau nanti kita mau coba lihat yang apa ya, temperatur nanti juga boleh. Tapi sekarang kita pakai exposure dulu. Nah, graduated filter itu berguna untuk sebetulnya kalau kayak kita sekarang kan nggak bisa ngakses studio ya. Kita bisa kayak seolah-olah bikin ada efek pencahayaan gitu. Nah, graduated itu misalnya gini. Saya taruh titiknya di bawah sini nih, di pojok kiri bawah. Saya tarik ke atas. Di situ aja kamu udah bisa lihat si rerumputan itu bakal jadi lebih terang. Ya kan? Tuh kalau saya turunin gini dia ngefeknya gitu. Nah, jadi lagi-lagi terserah mau di gimana ini. Kalau saya riset, misalnya kita kepengen bawah sini yang gelap justru. Supaya mata si audiens yang melihat foto kita betul-betul tertuju ke benda yang terang aja gitu ya. Bisa. Kalau mau begitu, berarti kita mulainya dari sini aja kira-kira. Tuh. Dan kita stop. Nanti kita tambahin lagi di sini, di bawah sini efek yang mempergelap dari si pencahayaan di rerumputan itu. Oke, misalkan sekarang kita exposure-nya cukup ya. Ini bisa kamu atur lagi nih sebetulnya, mau seberapa. Tuh. Nah, di situ diingetin sebetulnya sama software ini kalau kamu exposure-nya berlebih akan keluar merah-merah tuh di situ. Nah, kalau di kamera yang baru-baru sekarang ada yang namanya Zebra dan itu ngasih tahu bahwa itu sudah berlebih, terlalu terang sampai sampai nggak ada informasi lagi di situ gitu loh. Sampai putihnya putih absolut yang sampai hilang data. Nah, kalau bisa sih dihindari ya, jangan sampai seterang itu. Oke. Kalau mau lebih kontras, lihat tuh. Begitu saya gituin, langitnya pun akan berubah sedikit. Karena dia lebih kontras. Highlight, maka dia berubah menjadi seberapa terang. Nah, kelihatan langsung ada merah-merah di sana kalau saya paksain highlightnya tinggi. Shadow ya tentunya jadi area-area yang kalau saya gerakin ke kanan, maka shadow-nya akan makin putih, makin pudar. Kalau ke bawah, maka dia makin gelap. Tapi di sini nggak terlalu kelihatan. Terus ada clarity dan ada dehaze. Nah, clarity ini ngasih efek kayak semacam HDR, High Dynamic Range. Cuman hati-hati jangan dipakai terlalu kuat clarity itu karena kalau kita lihat di sini, jadi kasar banget. Tuh, permukaan airnya langsung kelihatan ya, jadi lebih kasar tuh di situ. Nah, gitu sih kira-kira cara mempelajarinya ya jadinya. Jadi kelihatan gitu. Oke, saya undo dulu. Tuh, itu ada yang salah kan jadinya. Saya buang aja dulu deh. Oke. Nah, tapi itu sekilas tentang graduated filter. Nah, itu terserah tuh. Dari situ mau kamu apain lagi. Mau dibikin warnanya berubah, juga bisa. Lebih kuning di pojok kanan atas, tapi ke bawah sini lebih biru misalnya. Boleh juga. Atau lebih hijau menuju ke lebih normal, juga bisa. Nah, gitu. Ini trik seperti ini berguna kalau kamu lagi ngedit di pantai yang mungkin kamera kamu hanya bisa mendeteksi warnanya misalnya biru dan kuning gitu ya. Kamu kepengen bikin dia lebih ke arah pink cahayanya, itu bisa kamu mainin lewat sini. Nah, itu semua tergantung sih dari
seberapa kreatif dan apa yang mau kamu ekspresiin lewat foto kamu. Jadi pastiin barang-barang kayak ginian kepake karena di project kamu nanti di UTS, kalau seandainya kamu bikin foto esai atau kamu bikin foto story, itu kan skema warnanya semuanya tergantung dari mood dan ekspresi kalian ya jadinya. Oke, situ saya riset, nanti boleh dicoba-coba lagi ya. Jadi saya cuma nyontohin aja di sini. Berikutnya ada radial filter. Nah, kalau radial filter itu sebetulnya fungsinya agak mirip sama graduated, cuman bedanya dia bukan secara gradual. Kalau tadi gradual ya, jadi dari menuju yang gelap ke terang, terang ke yang gelap, atau warna apa berubah menjadi apa, dari X berubah menjadi Y. Kalau di radial, kita ngomongin masalah satu titik aja yang mau dibikin berbeda gitu. Jadi misalnya saya ngomongin, saya rubah dulu. Nah, misalkan saya pengen si batu yang ada di tengah itu, dua batu itu, benar-benar menjadi fokus perhatian. Jadi kalau di prinsip desain kan ada yang betul-betul apa sih namanya, emphasis, penekanan atau menjadi titik gitu ya, point of attention itu. Di situ kamu boleh coba misalnya, sorry, salah. Exposure-nya saya gelapin. Nah, jadi si fotonya cuman terfokus ke benda yang saya mau aja gitu. Ini sebetulnya kelihatannya kayak vignette ya. Tapi cara bikin vignette sendiri sebetulnya ada dari sini nanti, dari efek nih. Ada highlight priority, ini tinggal digerakin aja sih. Tuh. Itu vignette yang otomatis langsung tanpa lewat efek. Tapi boleh-boleh aja mau kamu pakai apa? Mau pakai fungsi radial filter juga nggak apa-apa sebetulnya. Oke, saya reset lagi. Terus berikutnya yang paling kanan adalah adjustment brush. Nah, brush itu kamu mengedit hanya area spesifik aja yang kamu mau. Jadi kalau misalkan saya main di exposure dan saya kepengen semua rumput-rumput yang ada di bawah sini saya anggap mengganggu nih. Maksudnya saya nggak mau crop, tapi saya nggak mau detailnya tuh mendistraksi pandangan kita untuk melihat si batu yang ada di tengah, misalkan gitu ya. Dan saya tidak mau atensi mereka ke laut lepas itu terganggu. Jadi yang saya bisa lakuin tuh saya paint dulu di sini. Nah, ini pun tergantung dari feathering dan size ya di situ. Size saya cuma segitu udah cukup. Kalau saya centang di sini ada show selected mask overlay. Jadi sebetulnya itu seperti di Photoshop ya. Dia juga nunjukin area yang bakal diedit secara spesifik. Cuman bedanya tentunya Lightroom nggak serumit Photoshop karena dia tidak ngomongin layer-layer gitu. Jadi fotonya cuma satu, di efek apa, di efek apa. Masing-masing fitur itu bisa dihapus lagi gitu nantinya. Jadi tidak seteknis Photoshop lah sebetulnya. Nah, jadi kita udah tahu bahwa oh ini area yang kita highlight dan area ini yang mau kita edit gitu ya. Saya matiin dulu overlay-nya supaya kita udah tahu ya pokoknya ini area yang akan berubah nih semua. Saya matiin dulu supaya efeknya kelihatan. Saya turunin exposure-nya. Tuh. Maka jadi kelihatannya seperti ketutup sama bayangan. Entah lagi ada awan atau lagi apa gitu ya. Dan itu udah secara efektif langsung memblokir apa yang kita tidak mau si audiens untuk lihat. Nah, di sini saya ratain lagi sedikit gitu ya. Oke. Sini sedikit mungkin kayaknya masih bisa kalau mau. Nah, gitulah. Nah, sisanya ke atas sana mau kamu apain terserah.
Mau dirubah misalnya jadi sorry, bukan ini saya close dulu, terus nanti kita rubah-rubah. Nah gitu. Oke, jadi semua fitur yang ada di atas ini udah saya bahas ya, mulai dari cropping, dari ngilangin blemish, spot removal. Nah, kadang-kadang gini nih, ini kayak lensa saya kotor nih. Kalau kamu bisa lihat, ini ada debu. Ini juga bisa dipakai untuk ngilangin. Dah, lumayan. Tuh, ini juga ada debu lagi. Gitulah, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol ya, tapi kalau namanya motret outdoor pasti gitu terjadi. Oke, berikutnya kita turun ke basic di sini nih. Saya mulai bahas ke basic dulu. Di basic ada treatment mau color atau black and white. Kalau kamu pencetnya black and white, maka dia akan jadi hitam putih. Tapi area yang kamu gelapin tadi akan tetap gelap di sini, jadi nggak akan hilang. Terus di sini ada color kalau kita mau mainin dengan versi colornya. Saya udah jelasin kalau black and white itu biasanya lebih berpusat ke masalah kontras, masalah tekstur, masalah itu semua ya. Nah, untuk di sini mungkin kita mainnya di color aja dulu. Seperti yang saya bilang tadi, ini temperatur warna di sini. Mau kamu bikin lebih biru gitu misalnya. Nah, lebih enak dilihat sebetulnya gitu. Langit sama lautnya tuh birunya hampir mirip. Tapi lagi-lagi terserah mau kamu kemanain. Ada yang cenderung kasih sedikit ungu gitu. Juga bisa. Ya. Nah, terus ada shadow. Kalau misalnya kita nggak mau terlalu, ini kan gelap banget nih tadi. Nah, shadownya kita kurangin. Jadi kita bawa lebih terang sedikit supaya di sini tadi yang kayak area-area di bawah batu itu nggak hilang. Nih, kalau saya tutup tadi kan dia jadi gelap banget. Di sini dia akan kelihatan sedikit. Gitu juga dengan warna putih. Nah, itu langsung kelihatan ya. Nah, ini highlight sama seperti yang tadi ada di efek. Jadi highlight itu ngomongin masalah keterangan dari sesuatu. Oke, itu semua masalah temperatur, tint, exposure, kontras, highlight, shadow, white, black, dan lain sebagainya. Di situ ada tone dan ada auto. Kalau kamu pencet tombol auto itu ya otomatis si Lightroom-nya akan mengkoreksi sendiri sesuai apa yang dia mau. Tapi ya lagi-lagi kita biasanya nggak mau ngelakuin itu kan, karena kita pengen ngontrol gitu. Kok jadi mesinnya yang ngerjain kan. Oke. Setelah itu di bawah ada presence di situ. Presence itu pertama ada clarity. Clarity tadi saya udah jelasin sedikit. Clarity itu masalah ini ya. Jadi kalau kamu lihat di detail di batu-batu ini, kalau saya tarik clarity-nya, tuh langsung ada yang apa detail-detail yang area yang kasar itu tiba-tiba langsung kelihatan jadi malah makin kasar. Nah gitu. Jadi terlalu tinggi clarity juga akan bikin dia gambarnya jadi kasar gitu, jadi nggak bagus. Tapi kalau gambarnya kurang ketajaman gitu ya, misalnya kamu ngambil foto dengan fokusnya, aduh melenceng sedikit gitu. Cara ngakalinnya gimana? Cara ngakalinnya gitu. Jadi kasih clarity sedikit atau kasih sharpness sedikit itu kebantu. Karena pasti kejadian. Kamu ngambil foto yang penting banget, terus tiba-tiba nggak punya stok lagi nih, gitu. Itu yang terbaik yang kamu punya. Ya udah, kadang-kadang cara nyelamatinnya kayak begitu. Kalau di Photoshop memang ada sih cara
berbeda gitu ya dari sini. Bahkan ada yang kalau gambar blur motion blur sekalipun ada yang bisa dia bikin lebih tajam. Saya lupa fungsinya namanya apa. Tapi ada gitu ya di situ. Itu tentang clarity. Jadi kamu bisa lihat di situ efeknya apa. Terus di Lightroom versi ini, nggak semua Lightroom punya, ada yang namanya dehaze. Sebetulnya di Lightroom yang lebih baru lagi ada texture di situ, tapi saya nggak, ini belum sampai pada versi itu. Jadi ada dehaze. Kalau dehaze itu dia lebih ngomongin soal kalau kamu ngelihat pemandangan yang jauh, itu kan kadang-kadang kayak ada efek sfumato dulu. Saya pernah bilangin di lukisan. Kalau di eh, lukisan Renaissance ya di Itali, itu kan makin jauh ke sana kan ada efek kayak kabut tuh, yang kayak di situ. Nah, di haze itu akan menghilangkan itu. Jadi kalau kamu kasih, jadi gambarnya akan kelihatan lebih hidup, warnanya lebih keluar, detailnya lebih keluar gitu. Tapi juga lagi-lagi jangan dipakai terlalu banyak karena yang terjadi nanti tuh dia akan jadi super kontras dan jadi aneh. Warnanya kayak saturasinya jadi bloating gitu, kayak kebanyakan. Sedangkan di haze kalau kamu minus malah jadi berkabut sekalian gitu. Uh, Kalau dalam studio kita ngambil foto yang high key, mau di haze-nya kamu tinggiin gini akan membantu sedikit. Tapi untuk kasus ini kurang bagus. Oh ya, tadi saya ketinggalan di clarity. Kalau kamu minus, dia jadi fotonya lebih efeknya kayak mimpi, jadi dreamy gitu. Karena dia bakal jadi soft focus namanya. Tuh, kelihatan bedanya ya. Gitu. Nah, itu clarity. Kalau vibrance di sini adalah vibransi warna. Jadi seberapa kekuatan warna itu dari masing-masingnya akan muncul semua gitu. Jadi kalau hijaunya makin hijau, birunya makin biru. Tapi dia bukan saturasi gitu. Dia lebih ke seberapa, ya istilahnya seberapa vibran sih warnanya. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Bukan kepekatan warna sih. Kalau kepekatan kan lain. Tapi begitulah. Itu vibransi. Nah, saya tutup dulu basic di situ. Di sini nanti ada tone curve. Tuh. Mungkin bosan, kita ganti aja dulu yang lain. Kalau kita ngomongin tone curve, sebetulnya di sini ada highlight, ada light, ada dark, dan ada shadow. Jadi dia sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang ada di atas ini nih. Tadi kan ada highlight, shadow ya, segala macam itu. Cuma di sini kalian bisa tarik-tarik juga nih. Area bayangannya mau diapain, darknya mau diapain, lightnya mau diapain gitu. Sebetulnya sama aja sih sama yang ada di sini. Tapi bisa ditarik-tarik juga batasan-batasan ini. Nah, contohnya gambar ini gitu ya. Kalau saya mau bikin dia lebih dramatis, berarti kita kayaknya butuh shadow sedikit. Butuh digelapin. Saya bakal... Oke, kayaknya itu cukup. Tergantung mau seberapa dramatis dan seberapa moody gambarnya. Seberapa emosional maksudnya. Jadi semakin darknya semakin gitu kan semakin emosional ya. Semakin sinematik juga sih sebetulnya. Nah, terus kamu bisa atur juga di sini highlightnya. Nah, kalau highlightnya saya naikin, berarti dia semakin um, keluar tuh ya detail-detailin ini. Nah, itu tentang tone curve. Ini kayaknya gambar ini bagusan kalau saya kasih kuning sedikit deh. Tuh.
jadi golden gitu ya. Oke. Nah, itu tone curve. Berikutnya ada apa tuh? Ada hue, saturation, luminance. Nah, ini ngedit spesifik ke warna-warnanya langsung. Jadi, saya kayaknya nggak bisa pakai contoh ini. Saya bakal harus pakai contoh yang foto saya yang ini misalnya. Oke, di situ udah dibilangin ada beberapa area yang apa namanya langsung kehilangan itu ya detailnya. Tuh, itu karena memang lampu sih dan dia terlalu terang. Oke, tapi kita balik dulu ke ini, saya centang dulu aja supaya nggak ganggu tadi merah-merah. Ini banyak blemish, memang di sini ada cahaya-cahaya ini nih, lampu-lampu ini ya yang mantul-mantul. Ini seharusnya memang dihilangin. Jadi kayak saya tutup gitu. Make this proof gitu. Nah, misalnya. Jadi itu menghilangkan aja ya sebetulnya. Tadi saya cuma pakai fungsi yang spot removal. Tapi saya hapus dulu aja. Nah, saya mau ngomongin tadi masalah hue, saturation, dan luminance. Jadi seperti di sini, kalau kita lihat, saya mungkin kepengen naikin pantulan warna yang ada di air ini gitu. Karena dia kurang kuat rasanya. Jadi mungkin kalau saya sih saya bakal turunin exposure-nya dulu sedikit gitu ya. Supaya nggak terlalu ganggu. Tadi kan kayaknya terang banget tuh. Highlight-nya turunin dikit juga biar lampunya nggak terlalu nyolok. Nah, itu kan jadi lebih apa, moody sedikit pencahayaannya. Shadow-nya mungkin boleh saya naikin supaya nggak terlalu gelap. Black-nya juga boleh naik sedikit. Nah, sesudah itu kita mau kembali ke warna-warna tadi. Di sini kalau kita deteksi warna yang pantulan yang ada di akhir itu kan ada hijau, ada merah, hijau lagi, merah lagi, terus di situ ada biru sedikit ya. Ini karena saya ngambil foto ini slow shutter sebetulnya. Kalau kamu lihat data EXIF-nya di sini, ISO saya 320, 16 mm, f13. Saya pakai 25 detik di situ. Jadi memang saya pakai tripod di situ. Nah, jelas kan kamu bisa lihat orangnya agak kabur tuh, yang ada pergerakan-pergerakan itu, kepalanya agak geleng dikit maka dia kabur. Itu contohnya dari slow shutter kan. Nah, sekarang saya mau naikin warna hijau. Misalkan saya nggak mau rubah hue-nya, saya mau saturation misalnya. Kita cuma tinggal cari aja nih, ini warna hijau. Berarti saya cari warna hijau. Di situ ada green. Saya naikin. Oke. Merahnya juga boleh kita kasih dikit, birunya juga gitu ya. Nah, biru kadang-kadang agak berseberangan sama aqua, jadi saya naikin juga. Oke. Nah, terus dari sini ada luminance namanya. Luminance itu seberapa bercahaya sih warna itu. Jadi kayak warna merah tadi saya pengen bikin dia lebih naik tuh. Nah, jadi dia bercahaya kan di situ. Atau mau kamu gelapin sekalian juga boleh. Tergantung keinginan kita sih. Nah, biru sedikit, aqua dikit. Gitu. Nah, ini sama aja sebetulnya. Kalau color maka dia menunya jadi lebih compact. Tapi kalau kamu bikin HSL maka dia terbuka semua gitu. Kalau dibikin all lebih puyeng lagi, kebuka semuanya. Jadi kalau saya bilang sih biasanya buka yang kamu butuh aja. Nah, jadi udah lebih bagus tadi gambarnya daripada yang sebelumnya kan. Kalau kita lihat ada satu yang kelihatan lebih
yang itu lebih terang dan warnanya sedikit lebih pudar. Yang di sebelah kanan lebih gelap, warnanya lebih hidup sedikit gitu. Kalau mau dimainin lagi mungkin bisa saya di haze, bisa saya kasih clarity sedikit bisa. Nah, itu semua akan bikin gambarnya jadi lebih hidup warna-warnanya itu. Oke. Tapi saya balik ke sini dulu. Nah, itu tentang HSL color itu. Terus ada split toning di sini juga. Kalau split toning itu saya pakai contoh apa ya? Saya balik ke yang tadi dulu aja. Gambar ini mau saya reset dulu. Nah, terus highlight di sini. Jadi maksudnya dari shadow dan keterangan warna itu sebetulnya punya warna juga gitu. Jadi kalian bisa mempermainkan jiwa dari cahayanya gitu ya. Nah, misalnya di highlight ini saya mau kasih warna highlightnya kuning gitu kan. Jadi saya kira-kira tarik hue-nya ada di poin misalnya 26. Saya kasih saturation. Tuh, kalian bisa lihat berubah langsung kan. Kalau saya tarik di biru, maka dia akan jadi agak sedikit kehijauan. Nah, itu buat film-film horor yang agak kelihatannya kayak toxic gitu atau uh, kelihatannya tenang tapi ada sesuatu yang aneh agak surreal itu juga bisa dibikin gitu. Dibikin purple juga terserah sih maunya gimana. Ya. Terus shadow-nya juga bisa dimainin gitu kalau misalnya itunya sudah um, udah di kuning misalnya kamu mau main shadow-nya jadi agak biru. Jadi agak purple tuh kan. Gitu. Nah, itu bebas sih lagi-lagi. Itu split toning. Terus ada detail ya. Nah, detail itu ngomongin sharpening, noise reduction dan segala macam. Oke. Ini saya reset dulu. Saya mau ke sini. Oke. Di hasil foto saya yang ini, kalau kita lihat ada sedikit noise sebetulnya. Jadi saya ngambil foto ini di ISO 500 kira-kira dulu di Sydney jam berapa ya ini. Saya dari atas tower sekitar jam 6 kalau saya nggak salah. Dan itu lagi winter jadi mataharinya cepat turun. Atau malah jam 5 lebih malah kalau saya nggak salah. Itu tuh jadi masih ada warna biru dari sana, dari cahaya dari langit dan cahaya dari kotanya sendiri udah mulai nyala gitu ya. Tapi area yang gelap otomatis seperti yang tadi saya highlight ke kalian itu kelihatan banget tuh si si noise-nya itu. Nah, dari detail ini kita bisa permainkan lagi tuh di situ. Kalau misalnya mau kita bikin noise-nya berkurang seperti yang di area sini, yang kita perlu lakuin adalah di bawah noise reduction, luminance-nya kamu naikin dikit. Nah, itu processing tadi. Nah, mendingan dia. Jadi nggak sekasar yang tadi. Coba saya matiin lagi. Tuh. Langsung kelihatan banget. Tuh. Tapi perlu hati-hati juga. Noise reduction, kalau kamu pakai terlalu soft, kebanyakan misalnya nih ya, saya pentokin tuh. Gambarnya jadi hampir kayak gambar film kartun nanti. Terlalu halus. Terlalu halus kayak pantat bayi. Maka jadi aneh. Tuh. Jadi jangan sampai itu terjadi juga sih. Kadang-kadang kalau tingkat noise reduction-nya udah cukup, kamu kepengen
detailnya sedikit terjaga, kamu boleh mainin di sini nih, di detail itu. Jadi kalau detailnya kamu naikin tinggi, dia biasanya cenderung masih ngebawa lagi si detail-detail garis-garis itu dan noise itu. Tapi kalau detailnya kamu turunin, maka dia jadi lebih um, lebih kabur gitu gambarnya. Ini kelihatan banget tadi di sini. Ini detail yang di nol, ini yang dipentokin. Tipis. Kalau kamu nggak biasa bedanya memang bingung pasti. Tapi gitu. Kalau 100 dia lebih detail, kalau 0 dia lebih nggak detail. Gitu. Itu juga dengan color dan di sini juga bisa. Tuh ya. Nah, gimana kalau misalnya fotonya malah kurang detail gitu. Kurang ketajaman gitu misalnya. Uh, Contohnya gini. Ini kayaknya entah fokusnya yang saya sendiri yang salah taruh atau memang lensa saya kurang bagus. Bisa jadi itu. Di area sini kalau kamu lihat memang kabur tuh ya. Tuh kan. Kita mau coba akalin nih. Misalkan kasusnya seperti tadi yang saya bilang. Kita udah nggak punya stok foto lagi, tapi oh sayang nih dibuang. Kalau dibuang saya nggak punya foto lagi gitu kan. Ya udah, coba aja sharpeningnya naikin dulu. Bisa kebantu nggak gitu. Nggak akan dramatis tentunya, tapi setidaknya ngebantu dari jauh supaya kelihatan lebih tajam. Kayaknya waktu saya motret ini, saya taruh titik fokusnya somewhere di sekitar jembatan ini, jembatan ungu ini di Singapura, dan saya kelupaan. Jadi F saya terlalu kecil, gitu. Seharusnya bisa lebih gede lagi gitu ya. Saya motret pakai F, misalnya berapa ya? 11 gitu atau 15 gitu supaya tajamnya lebih jauh ke belakang sana. Tapi ya kadang-kadang terjadi gitu loh. Saya udah pakai 5 detik di sini tapi saya lupa gitu loh. Jadi seharusnya mungkin F-nya saya bikin lebih gede lagi dan ISO-nya saya naikin sedikit gitu. Jadi mungkin ISO-nya dari 500 atau 600 gitu ya. Itu kayaknya lebih lebih mending gitu untuk ketajaman semuanya. Tapi ya kadang-kadang terjadi lah barang-barang kayak gini. Saya punya sebetulnya foto satu lagi yang kebetulan yang di seperti ini komposisinya dan yang di situ F-nya memang udah saya perbaiki gitu. Jadi ya kadang-kadang suka kelupaan. Nah, disitulah kenapa detail dan sharpening jadi agak sedikit membantu tuh. Ya, nih. Ini yang awal. Kalau saya zoom jadi kalau dari jauh jadi nggak terlalu kelihatan kabur. Tapi kalau saya matiin, sharpeningnya langsung kelihatan kabur. Ya, tuh. Kalau dirasa kurang, seperti yang saya bilang di awal, boleh coba naikin sedikit clarity-nya. Maka dia akan kebantu. Tapi ingat kalau foto di night photography, kalau clarity-nya kamu engkol naik, dan ISO kamu cukup tinggi, noise kamu akan naik juga lumayan tinggi. Jadi bahaya tuh di situ. Nah, oke. Nah, tadi di haze-nya saya naikin aja jadi sedikit lebih dramatis, gelapnya lebih gelap gitu ya. Ini kan di areanya Marina Bay Sands di Singapura. Sedikit kebantu. Nah, di situ sebetulnya ada awan tapi nggak terlalu tebel ya. Seharusnya ada cara untuk bawa dia supaya lebih keluar lagi sih. Gimana itu caranya? Tuh, bisa sih saya gituin. Seharusnya mungkin pakai adjustment brush lebih bagus. Jadi saya harus brush sendiri area-area ini saya terangin sedikit. Supaya lebih dramatis aja. Jadi masih ada tekstur dan masih ada volume di semua space sebesar itu gitu. Karena kalau enggak juga nggak menarik.
Sini cuman tinggal saya harus kontras dan pancaran lampunya terlalu terang. Oke. Nah gitu. Jadi fotonya udah muncul lebih hidup sedikit gitu ya. Itu tadi detail, terus ada lens correction di bawah. Nah, Lightroom sebetulnya dia mengenal lensa-lensa yang ada. Tapi perlu diingat, program ini mungkin belum tentu dia mengenal produk yang lebih baru dari tanggal rilis dia. Jadi kalau kamera kamu lebih baru, maka ada kemungkinan dia nggak kenal gitu ya. Kebetulan lensa saya dia kenal. Jadi begitu saya import foto ini, dia langsung tahu dari data EXIF-nya bahwa saya motret pakai lensa Sony DT1650 f2,8 SSM. Jadi dari situ dia langsung enable profile correction di sini tuh. Kalau saya centang, si Lightroom-nya akan otomatis ngebenerin distorsi. Tuh. Kelihatan ya? Gambarnya langsung kayak ketarik-tarik gitu. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita pakai untuk ngebenerin distorsi lensa. Karena 16 sampai 50 saya itu di 16-nya tentunya wide angle ya. Dan itu kameranya dulu Alpha 77 dan itu sensornya APS-C. Jadi untuk wide angle sebetulnya kamera APS-C itu nggak terlalu bagus gitu. Dia lebih cocok di telefoto sebetulnya. Tapi anyway, di situ mau kita benerin lagi juga terserah. Distorsinya kamu benerin sendiri juga boleh sih sebetulnya. Di sini bisa kamu tarik-tarik lagi sendiri tuh. Gitu. Yang penting jangan sampai terlalu kelihatan efek barel dari wide angle itu. Kecuali intensi kamu memang betul-betul kepengen ada efek barel. Ya, kalau misalnya seperti itu ya biarin aja, jangan diapa-apain. Nah, terus lensa tertentu juga biasanya ada vignetting. Nah, itu tergantung dari kualitas dari kacanya dan si lensanya sendiri. Lensa yang kurang bagus biasanya memang ada kepotong tuh, ada vignettingnya tuh ya. Jadi kadang-kadang di pojok kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawahnya itu kadang-kadang menggelap sedikit atau terang sedikit gitu. Nah, itu vignetting yang terjadi di situ. Jadi di situ bisa diatur lagi sendiri juga gitu. Tergantung dari si lensanya. Kalau lensanya tidak terdeteksi ya. Jadi kamu bisa otak-atik secara manual. Tapi kalau seandainya tidak, ya udah terdeteksi seperti ini ya biasanya udah bener sih. Si softwarenya udah tahu gimana caranya mengutak-atik itu. Terus di sini ada transform. Ada juga sebetulnya tuh, bisa vertikal, bisa gitu. Nah, ini efek yang kayak dia dirotasi, diputer gitu. Memang ini biasanya harus dipakai sesuai dengan cropping. Jadi kamu nggak bisa bikin begitu saja dan tiba-tiba nanti ada di atas sana kan jadi ada area putih ya. Jadi aneh gitu. Tuh. Ini kalau buat saya sih jarang saya pakai. Karena biasanya gambarnya sendiri aja udah sesuai apa yang saya mau foto gitu kan. Oke, saya reset dulu. Nah, itu semua transform, lens correction udah, terus ada efek di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi misalnya saya balikin, saya ambil gambar lain deh. Saya butuh lebih terang dikit, saya butuh kontras dikit, highlightnya turunin, kebanyakan. Di haze sedikit,
vibrancy-nya cukup. Oke. Nah, misalkan gambar ini kan jadi dia lumayan. Oh, ada noise, sorry. Saya noise reduction dulu. Ya cukup lah kira-kira. Nah, kebetulan di sini airnya agak terlalu gede nih. Jadi memang kayaknya harusnya sih saya turunin. Terlalu dekat malah. Nah, terus misalkan kita kepengen kasih dia, sorry, kerasa kurang tajam tadi. Oke. Misalkan kita mau kasih dia vignette. Nah, kalau ke kanan dia jadi putih, kalau ke kiri dia jadi hitam. Nah, terserah. Jadi mau gimana gitu, seberapa. Di sini jadi kelihatan memang airnya bikin kayak kabur ya, karena itu slow shutter sih. Tuh. Nah, di sini boleh kamu coba-coba juga, jadi ada midpointnya kadang-kadang tuh kan seberapa nyampe ke tengah si kegelapannya itu. Nah, gitu. Jadi boleh dicoba-coba sendiri sih, bebas. Di sini saya cuman pakai contoh aja. Di bawah ada kalibrasi, cuman ini nggak, biasanya jarang saya pakai. Kalau kalibrasi itu lebih kayak tiap raw dari beda-beda merek kamera itu tentunya beda. Kayak saya pernah, sepupu saya misalnya pakainya Nikon, dan Nikon tuh cenderung kalau dia motret kontrasnya rendah banget. Jadi gambarnya keluarnya kuning, tapi pucet gitu. Jadi kalau kamu import harus diedit lagi biasanya. Bisa dipukul rata sih. Jadi misalnya dari foto ini ya, dari semua foto yang saya udah import tadi, misalnya nih, saya Ctrl A untuk select all, terus saya synchronize. Nah, di antara semua itu saya mau synchronize-nya apa gitu. Jadi kalau kamu lagi editing fotonya dalam satu batch gede, kamu udah punya setting sendiri nih, misalnya exposure-nya ada di poin misalnya 250. Kamu mau pukul rata ke semuanya jadi 250. Yang kamu perlu lakuin adalah di foto yang paling ujung yang kamu jadiin patokan di sini nih. Kan saya pakainya yang foto ini. Jadi saya pastiin saya pencet sync-nya di situ ketika saya select all. Nah, di situ saya cuma tinggal centang misalnya ya, cek non kan. Misalkan saya cuma mau exposure doang. Jadi saya pencet exposure dan saya synchronize. Tuh. Ini gambar yang lain, semuanya akan ikut masuk ke settingan yang ada di si foto pertama tadi. Jadi misalnya exposure-nya berapa tuh sih tadi? Oh, kebetulan saya taruhnya 0 ya. Maka dia kembali jadi 0 semua. Gitu. Tapi kalau misalkan kita taruhnya jadi lebih gelap lagi gitu ya, di minus 2,14 itu, kita select all lagi terus kita sync nih, exposure lagi gitu. Maka gambar yang lain akan jadi gelap banget. Tuh. Gitu.
Nah, jadi itu contohnya kalau kamu lagi mengedit cerita atau foto esai yang memang kamu pengen punya tema yang sama gitu. Dari apa? Dari skema warnanya dan segala macamnya. Nah, ketika digituin maka dia akan netral lagi semuanya. Oke. Nah, itu sekilas tentang Lightroom secara editing. Sekarang pertanyaannya gimana kalau kamu mau ekspor gitu kan? Udah kelar nih misalnya editingnya nih gitu ya. Udah cukup bagus, udah suka. Gimana caranya kita kita mengekspor keluar untuk jadi JPEG misalnya. Kan kamu motretnya udah pakai RAW nih. Gimana caranya kita mengekspor keluar? Nah, dari satu foto yang ada, kalau kamu udah kelar semuanya, maka ya langsung Ctrl A aja, klik kanan di sini, terus ekspor. Gitu. Maka dia akan mengekspor semuanya. Tapi kalau kamu baru satu foto aja, maka kayak tadi Ctrl D dulu sekali, seperti di Photoshop untuk di-select, untuk nggak milih apapun. Ambil ke foto yang kamu mau, misalnya yang ini, boleh klik kanan ekspor, atau boleh juga kamu masuk ke sini dan ekspor, sama aja. Nah, misalnya kita ekspor. Tinggal pilih, kamu maunya ditaruh di mana nih nanti gitu kan. Export to specific folder atau mau ditaruh di desktop aja. Ini terserah ya, terserah kalian. Terus biasanya ada yang udah kelar. Kalau saya biasanya saya suka ngambil file dari foto itu, semua file raw-nya saya taruh di satu folder. Di folder yang sama nanti keluar tuh, saya put in subfolder misalnya edit gitu. Saya kasih nama edit. Jadi kalau udah kelar, semua foto yang udah saya edit itu akan muncul di folder yang ada di folder edit itu. Jadi dia tidak akan tercampur dengan file raw. Supaya kamu nggak bingung. Rename, terserah juga mau di rename pakai apa gitu ya. Nah, terus ada mana yang paling penting, ukuran sebetulnya. Nah, ini dia. File setting. Image formatnya pengen dijadiin apa nih? JPEG, PSD, TIFF, DNG, JPEG biasanya kan gitu ya. Kualitasnya mau yang paling bagus gitu. Tapi kamu mau limit file size, bisa. Jadi kalau kamu kepengennya cuman ada di berapa 3 mega ya, berarti